Selamat malam. Malam. Maaf kalau saya mengganggu istirahat Anda. Oh, enggak. Silakan masuk. Terima kasih. Ya. Tante Dewi menyuruh saya datang untuk meminta nomor telepon rumah Anda. Nomor telepon saya? Iya. Pak dosen Hari Anwar sekarang istirahat di rumah Anda, kan? Iya. Tante Dewi mau hubungi dia untuk memberitahukan kalau dosen penggantinya sudah ada. Berapa nomor teleponnya? Sebentar. 021 021 633 633 5050. Terima kasih. Saya pamitan dulu. Oh, silakan. Selamat beristirahat. Mari. Mari. Halo. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Tumben malam begini kamu nelpon. Ada masalah, sayang? Enggak ada masalah apa-apa. Ya, cuma persoalan sedikit aja, Ma. Ma, tadi saya bilang sama tentunya Dila kalau Pak dosen itu lagi kurang enak badan dan sekarang lagi istirahat di rumah kita. Mama kirain urusan dosen-dosennya sudah selesai. Saya kira juga begitu, Ma. Tapi, Ma, kelihatannya masih ada buntutnya. Ma, tolong bilangin ya, Ma, ke tentunya Dila kalau dia telepon, bilang aja Pak dosennya lagi istirahat di rumah sakit. Dan Mama tolong kasih tahu nomor handphone saya. Misalnya Tante Dila telepon, ya saya menjawab. Oke, sayang, Mama sampaikan. Ya. Selamat malam, selamat tidur. Selamat malam, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa sih, Gugum? Udah deh, sini, cepat. Diri, sini, diri. Kenapa sih, sayang? Gak usah cari penyakit. Saya kesini cuma mau bilang sama kamu, dosen yang baru sudah mau datang dan tante mau nelfon dosen palsu. Terus kenapa? Gak usah biasa-biasa aja deh. Rahasia kamu selama ini bisa terbongkar, Ferry. Dan kalau itu terjadi yang bahaya siapa? Saya. Oh itu. Kalau itu semuanya sudah diantisipasi sama saya. Dengan cara? Dengan cara saya minta tolong sama mama saya untuk memberitahukan handphone saya kalau tante kamu menelpon ke rumah saya. Jelas? Oke, kasih. Nah, itu aja. Dan sekarang ini masalahnya si Bobby Monyong itu. Bobby Monyong itu nggak mau cabut dari sini. Itu bisa mengacaukan acara kita. Bukan cuma bisa ngacauin acara kita, tapi bisa bikin runyam semua kayak Rizky. Versi, si Berlian masa udah akrab sih sama Bobby? Kamu tahu sendiri kan Berlian orangnya kayak gimana? Oke, kalau masalah itu, biar saya yang akan bicara sama si Bobby Monyong itu. Kamu tenang aja. Ya. Hati-hati ya. Bobby brengsek. Sudah cukup toleransi dengan kamu. Kamu ngotot untuk tinggal di sini, oke? Itu nggak ada masalah. Tapi
Kamu ingin coba-coba merayu Berlian. Saya hajar kamu. Kenapa nggak kamu pukul? Apa urusannya sih sama kamu kalau Bowie dekat sama saya? Berlian. 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 Saya cuma melarang Bobby dekat dengan kamu karena bisa berakibatkan tidak baik untuk kamu. Kamu nuduh Bobby jahat. Saya nggak bilang begitu. Saya cuma bilang tidak baik untuk kamu. Karena saya tahu kamu belum sadar apa yang kamu lakukan. Kenapa sih? Semua orang sok tahu dengan apa yang baik dan yang nggak baik buat saya. Kenapa sih diperlakukan kayak topeng monyet yang hanya boleh menari kalau Tante, Kak Denny, dan Kak Dila sekarang kamu yang mainin musiknya? Berlian. Stop! Saya masih bisa terima kalau tante saya, Kak Denny atau Kak Dila yang melarang saya, walaupun saya menerimanya dengan kecewa. Tapi kamu, pikir kamu siapa? Kamu baru datang ke sini, mau jadi karyawan di perusahaan kami. Kau tahu kamu ikut campur masalah saya. Siapa yang ngasih kamu hak buat sok ngatur jalan hidup saya? Berlian, dengar dulu. Gak usah banyak bicara deh. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu cemburu sama Bobby kan? Berlian, kamu salah. Kamu yang salah. Kamu kira saya suka sama kamu kan? Maaf ya, saya lebih milih Bobby daripada kamu. Mulai detik ini, jangan ikut campur urusan saya lagi ya. Kenapa sih kayak orang habis berantem gitu? Saya habis kasih peringatan sama yang namanya Ferry, biar dia nggak macam-macam lagi. Emangnya dia kenapa sih? Dia bisa ngancem Bobby supaya ngejauhin saya. Dia marah karena dia suka sama saya, tapi saya lebih milih Bobby. Saya mau bilang sama Tante, supaya Tante ngusir Ferry dari rumah ini. Kalau Tante nggak mau ngusir Ferry, saya nggak akan kabur dari rumah ini. Bobby, ada apa lagi sih di rumah kamu, ha? Apa sih? Berlian. Jadi makin kacau tuh nggak sih, Fer? Saya udah tahu. Barusan dia datang marah-marah sama saya. Bukan cuma itu, dia mau bilang sama tante untuk ngusir kamu dari sini, kalau nggak dia yang mau kabur. Tenang, Dila. Kamu harus tenang ya. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Dan kita pernah menghadapi hal seperti ini. Waktu Rizky datang, semuanya kacau. Tapi kita bisa atasi, ya kan? Kenapa sih masalah kita tuh nggak pernah ada habisnya, Fer? Padahal kan niat kita baik, emangnya cinta kita jelek? Ujian demi ujian adalah untuk menempa cinta kita semakin kokoh. Tante Dewi, kamu jangan bersihkan. Halo Ibu Dewi. Halo, Pak Hari. Oh iya Ibu Dewi, saya mohon maaf Ibu. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa mengajar. Saya mendadak sakit, Bu. Dan sekarang saya ada di rumah sakit, sedang istirahat. Kondisi Bapak bagaimana, Pak? Kondisi saya semakin kacau, Bu. Karena perubahan cuaca kali, Bu. Ya sudah,
Pak Hari, nggak usah terlalu dipikirkan ya. Untuk sementara ini saya sudah memanggil dosen pengganti karena saya tidak mau Dila dan Nurul terlalu lama ketinggalan pelajaran. Saya terima kasih sekali dan saya turut senang sekali karena Dila dan Nurul tidak ketinggalan pelajarannya. Jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih, Bu. Ya, Bu. Mari, Bu. Terima kasih. Ibu juga. Jadi, selama ini kamu bohongin tante saya? Berlian. Ini nggak yang seperti kamu kira, sayang. Gak usah bohong, saya udah dengar semuanya. Berlian. Gak usah belaga suci deh. Saya pengen tahu reaksi tante kalau saya bilang selama ini ternyata kalian pacaran. Berlian, dengerin dulu, Berlian. Beri kami kesempatan untuk menjelaskannya, Berlian. Iya, sayang. Ngapain saya ngedengerin? Kan selama ini udah gak ada lagi yang mau dengerin saya. Udah gak ada lagi yang mau ngerti sama perasaan saya. Dila! Dila! Ayo. Kacau sih. Dila, kalian dari mana saja? Nurul dan dosen baru sudah menunggu. Ayo masuk. Ya, Kak. Ayo dong, masuk. Berlian. Dari mana kamu, Dila? Jalan sama Berlian. Ini Bapak Hari Rahman, dosen kamu yang baru. Pagi, Pak. Duduk, Dila. Jadi, Pak, saya pikir Bapak sudah bisa mulai mengajar mereka. Baik. Saya pergi dulu. Baik. Dila, belajar yang serius, Nurul. Iya, Tante. Mari, Pak. Mari. Jadi ayo deh. Terima kasih, Pak. Mari. Pak, saya permisi ke atas, ambil buku-buku saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Ditunggu Tante Dewi. Ada apa ya? Tante Dewi mau ngajak untuk melakukan peninjauan. Oh iya, sekarang. Iya, sekarang. Oh iya, silakan. Yuk. Kebanyakan orang mengira bahwa ilmu akuntansi adalah ilmu modern. Padahal orang Mesir sudah mempraktekannya lebih dari 3.000 tahun yang lalu. Keberadaan fungsi akuntansi sudah dikenal sejak 2.500 tahun yang lalu di Babilonia. Ada apa itu? Oh, enggak ada apa-apa kok, Pak. Apanya yang nggak ada apa-apa? Dari kalian sibuk terus. Maaf, Pak. Sekali lagi saya lihat kalian kurang perhatian, saya stop mengajar. Ya, Pak. Kita lanjutkan. Bangsa-bangsa Cina, India, dan Persia diyakini sudah menerapkan fungsi akuntansi ini di dalam sistem perdagangan mereka. Dan Persia diyakini sudah menerapkan fungsi akuntansi. Nah, Nak Ferry,
Rencana saya bagian sebelah sana saya akan ganti dengan varietas yang baru, yang kualitasnya lebih tinggi. Dan juga jangka waktu panennya lebih singkat. Untuk memenuhi kuantitas nanti, saya juga sudah sediakan mesin pengeringan baru dan mesin pengepakan yang baru juga. Selamat pagi Juragan. Ada apa Pak Haryana? Ada masalah Juragan. Itu karyawan sudah pada mulai resah Juragan. Mau apa lagi mereka Pak Haryana? Kemauan mereka sudah saya turuti. Gaji mereka sudah saya naikkan sesuai dengan UMR. Sudah tidak usah dengarkan desas-desus mereka. Ini bukan desas-desus kok Juragan. Kamu sekarang kembali ke pabrik dan katakan kepada mereka. Apa yang mereka mau sudah saya penuhi. Dan bilang sama mereka bahwa semuanya sudah jelas. Itu tanggung jawab kamu. Ayo pergi. Baik. Permisi. Kalau soal-soal kecil harus saya juga yang selesaikan. Untuk apa dia ada di sana? Coba sebagai mandor. Tante, tidak ada salahnya kan kalau kita mendengar penjelasan mandor itu. Mandor-mandor memang selalu begitu. Selalu merasa diri mereka penting. Seolah-olah kalau tidak ada mereka, kita ini ambruk. Ayo Denny, kamu antarkan Aferi ke bagian sana. Baik, Tante. Mari, Fer. Ibu. Menurut pandangan objektif Anda, bagaimana dengan sikap mandor tadi? Kekhawatiran mandor tadi itu saya rasa sih bukan rekayasa. Dan keluhan-keluhan itu perlu kita dengar sebelum masalah itu menjadi besar. Benar. Terima kasih atas pandangan Anda. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan manusia adalah selalu menyepelekan api yang masih menyala kecil. Dan mereka akan panik, bingung, tiba-tiba begitu api menyala menjadi besar. Begitulah manusia. Saya sependapat dengan Anda. Nah ini dia, kelemahan sistem manajemen kita. Dan ini sering terjadi di perusahaan swasta. Dan kadang-kadang juga terjadi di pemerintahan. Mari kita lihat perkebunan di sebelah sana. Silakan. Loh, kamu ngapain lagi ke sini? Kamu nggak takut kalau sampai ketahuan tante kamu? Tante lagi pergi sama Kak Denny sama Ferry lihat-lihat perkebunan. Tante nggak tahu aja kalau si Ferry itu tukang bohong. Waktu itu dia kesini nyamper jadi dosen. Kamu tahu dari mana? Saya lihat dan dengar sendiri. Tapi waktu saya mau ngelapor sama Tante Dewi, dilarang sama Kak Dila. Biarin aja. Tapi sekarang saya udah nggak peduli. Kamu tahu kan akibatnya? Tahu. Tapi biarin aja Kak Dila dimarahin dan Ferry diusir. Selama ini kan Kak Dila belain Tante terus dan nyalain saya. Tunggu. Kalau Ferry diusir, berarti saya juga akan digusur. Kamu mau begitu? Selama ini kan Kak Dila sama Ferry bersandiwara depan saya. Sekarang saya mau ngebales. Saya mau ngerjain dia. Jadi, kamu tetap mau lapor? Saya cuma mau bikin Kak Dila sama Ferry panik. Ibu Dewi, saya permisi dulu. Saya pikir dalam perjanjian kita, Bapak mengajar sampai siang hari. Dan sekarang ini masih terlalu pagi Pak untuk Bapak pergi. Betul. Dalam perjanjian juga saya bilang bahwa saya mengajar tidak cuma untuk mencari uang, tetapi juga untuk kepuasan batin saya. Apa yang saya dapat di sini? Cuma tekanan batin. Mereka sama sekali tidak mau mendengarkan apa-apa yang saya ajarkan. Kalau soal itu saya pikir karena mereka mungkin belum terbiasa dengan cara Bapak mengajar. Mereka hanya
terbiasa dengan cara dosen yang lama mengajar mereka, Pak. Walaupun begitu, saya atas nama keponakan-keponakan saya mohon maaf, Pak. Saya maafkan. Tetapi apapun alasan mereka, saya sudah kehilangan minat untuk mengajar hari ini. Kalau mereka masih berminat, saya kembali besok. Mereka pasti masih berminat, Pak. Dan mereka harus belajar. Baik. Bu Dewi, saya permisi dulu. Silakan, Pak. Kalian cepat ke kamar. Dan ulangi pelajaran yang diberikan oleh dosen yang lama. Dan siap untuk menghadapi cara-cara dosen yang baru ini mengajar kalian. Iya, Tante. Dila, Ya. katakan sama Romlah, saya minta teh hangat dibawakan ke ruang kerja saya dan koran pagi ini. Ya. Tante Dewi tuh bener-bener gak terduga ya. Aku pikir dia tuh tadi bakal marah besar sama kita. Ternyata bukannya malah marah, malah dia ngebelain kita. Ya nggak? Lagi ada masalah kali dia. Masalah? Masalah apaan? Masalah perkebunan? Atau masalah dia kangen kali sama dosen yang lama? Ya. Tahu deh. Terus yang tadi kamu bilang gawat, kacau, masalah bisa makin kacau tuh apaan sih? Nggak ngerti deh. Ceritanya panjang banget. Ya biarin aja ceritanya panjang. Kan waktu kita juga panjang. Jadi gini. Ya, terima kasih. Jajang di mana? Di belakangan. Sampaikan semua jajang, rumput di bagian belakang dipotong karena Baik. sudah mulai tinggi. Baik kan? Tapi aku rasa Berlian belum sempat cerita kok sama Tante Dewi. Dan kalau memang benar begitu keadaannya, ya udah, sekarang kita harus nemuin Berlian dan kita harus bicara sama dia. Di mana ya dia, Dil? Maafnya kali. Ya udah sekarang aja kita ngomong sama dia, yuk. Berlian, Berlian. Empat mobil kali dia. Mungkin, tapi kita cek aja dulu ke bawah. Dia kan biasanya ngomong sama Tante Dewi. Ya enggak? Yuk. Yuk. Tante, saya tuh kesini saya mau bilang. Tante, kami berdua mau minta maaf Tante. Masalah yang tadi kami berdua memang kurang konsentrasi. Saya minta kalian berdua mulai membiasakan diri dengan gaya mengajar dosen yang baru itu. Mengerti kalian? Tapi Tante tadi Iya Tante, memang dosen yang tadi tuh agak ngebosenin. Masa tadi dia cerita tentang sejarah akuntansi kan? Itu tidak relevan Tante dengan perkembangan yang ada sekarang. Ya nggak, Dil? iya, tapi Tante dosen yang lama. Bener banget Tante. Memang dosen yang lama itu ngajarnya lebih bagus dan juga lebih oke. Iya, dosen yang lama lebih enak ya, Rul, ya, lebih jelas, lebih to the point, lebih nyambung sama pelajaran di kampus. Cukup. Saya sudah terlalu banyak pikiran dan saya banyak sekali urusan. Saya tidak mau mengurus hal-hal tetek bengek seperti ini. Mengerti kamu? Dan kamu Berlian, saya minta detik ini juga kamu kembali ke kamar kamu. Kamu buka lagi buku-buku kamu, belajar. Walaupun ini libur, saya minta kamu tetap mempelajari pelajaran-pelajaran yang sudah kamu pernah dapat di sekolah. Tapi Tante saya kan belum. Tidak ada tawar-menawar, Berlian. Saya minta
sekarang juga kamu pergi ke kamar kamu. Kita permisi juga tante. Ya, Permisi, Tante. ya. Berlian. Berlian. Kakak mau bicara sama kamu, boleh? Saya udah tahu kok mau bicara apa. Tadi semuanya pada ketakutan kan? Waktu saya mau cerita sama tante. Makanya omongan saya dipotong-potong. Tapi nggak apa-apa kok. Saya bisa ngomong lain kali. Kakak kenapa nggak jujur sama saya dari awal sih? Karena saya masih dianggap anak bawang yang nggak bisa nyimpen rahasia buat ngebelain kakaknya. Sekarang saya udah tahu semuanya. Jadi tolong jelasin sama saya, ngapain dulu si Ferry nyamar jadi dosen? Oh, enggak, ceritanya tuh nggak kayak gitu. Kamu tuh, Rul, kayaknya kita udah nggak perlu lagi bohong sama dia. Dia bukan anak bawang. Oke? Kamu mau tahu yang sebenarnya? Kakak ceritain. Kakak yakin kamu akan merahasiakan ini semua karena kamu sayang sama kakak dan karena kakak sayang sama kamu. Saya pikir ini bukan hal yang baru. Dan saya yakin pasti ada penghasut di balik semua ini. Penyelidikan juga tidak menghasilkan apa-apa. Karena dalangnya sangat pintar menutupi jejak. Saya kira kita harus cari orang yang berpengalaman dan berpengetahuan dalam menangani kasus ini. Kami sudah memasang iklan. Dan sudah ada beberapa calon yang datang. Tapi semuanya tidak memenuhi standar kualifikasi yang kami butuhkan. Tante, Jadi, Ibu, Ferry, saya akan ke bank mau menyerahkan ini. Kamu tunggu di sini karena akan ada lagi 2 orang pelamar yang akan datang. Tolong wawancarai mereka. biar saya yang ke bank saja, Tante. Karena Tante lebih berpengalaman dalam mewawancari calon karyawan. Denny, saya baru saja mewawancarai 2 orang laki-laki. Dan mereka bersikap sangat arogan. Jadi saya butuh laki-laki untuk membuat mereka sungkan, Denny. maaf Bu, bukannya saya turut campur dalam hal ini. Kalau Ibu memberikan kepercayaan pada saya aja yang pergi ke bank. Ibu bicara saja sama saya. Dan saya akan sampaikan ke pihak bank. Kalau saya kurang mengerti atau kurang jelas, saya akan telepon Ibu dari sana. Bagaimana Bu? Ide yang cukup bagus. Tapi Oh, ya soal pakaian saya akan ganti Bu. Kalau perlu saya pakai dasi Bu. ya, oke kalau begitu. Ini ada kepada siapa ditujukan, tertera di sini. Bapak Anggoro. Saya jalan dulu Bu. Ya, permisi. Terima Silakan. Kamu dampingi saya sekarang ke ruang kerja. Ayo, Denny. Fer. Berlian tadi ke sini. Dia cerita sama saya, katanya dia meragukan kamu waktu bicara di handphone. Dia bilang kamu menyamar jadi dosen yang pernah mengajar Dila di sini. Apa benar? Ya itu. Cerita kakak mulai dari kakak kuliah di Jakarta sampai dipaksa balik ke sini. Saya deh sama kakak juga nggak suka ngeliat Ferry datang ke sini nyamar sebagai dosen tua.
dan mengharuskan kakak juga berbohong sama tante. Makanya terus Ferry sadar, pergi, dan balik ke sini lagi jadi dirinya sendiri. Nah, sampai tante suka sama dia, kita terpaksa pura-pura saling kenal. Saya belum ngerti sekarang, Kak. Saya janji saya akan nutupin hubungan kakak sama Kak Ferry. Bener. Kasihan. Tapi ada satu syarat. Ada syaratnya? Apa? Saya minta kakak juga ngerti sama masalah saya. Kak, saya jatuh cinta sama Kak Bobi. Saya tahu kamu nggak pernah percaya sama saya. Tapi kamu nggak perlu takut, Fer. Tanpa kamu minta, saya akan membantu kamu dengan cara tidak akan membocorkan rahasia kamu. Imbalan yang saya harapkan adalah kamu harus bantu saya. Kamu jangan berharap kalau saya akan minta bantuan dari kamu. Kamu baru beberapa belas jam kenal sama dia. Yang namanya cinta itu, Kak, gak usah harus nunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun untuk tumbuh. Cinta itu kan bisa tumbuh pada pandangan pertama. Beberapa hari yang lalu, kamu baru bilang kamu jatuh cinta sama Riza Perdana. Terus kamu sadar kalau itu suatu kesalahan besar. Apa kamu gak belajar dari kesalahan itu? Tapi ini beda, Kak. Cinta saya sama Riza Perdana nggak ada apa-apanya dibandingkan cinta saya sama Kak Bobi. Saya tertarik sama Kak Bobi bukan hanya dari tampangnya, tapi juga dari sikap dia bicaranya. Dia nyambung ngomong sama saya, dan dia ngerti banget sama perasaan saya. Rul, kita nggak bisa lanjutin pembicaraan ini karena saya nggak mau berantem. Capek. Kenapa sih semuanya nggak ada yang mau terima kenyataan kalau saya jatuh cinta? Saya bisa terima kenyataan kalau Kak Dila jatuh cinta sama Kak Ferry, Kak Nurul jatuh cinta sama Kak Denny. Dil, kayaknya tau nggak, berlian itu sekarang nggak main-main ya. Kalau memang kamu mau hubungan kamu sama Ferry itu aman, kamu juga harus tutup mulut, Dila. Kamu harus ngebiarin berlian itu punya hubungan sama si Bobby. Gak bisa. Saya nggak akan ngebiarin berlian berhubungan sama Bobby. Berlian itu terlalu kecil untuk jatuh cinta sama orang sedewasa Bobby, Rul. Dil, kayaknya penilaian kamu yang sekarang ini benar-benar nggak fair, tau nggak? Kamu tahu, dulu waktu aku jatuh cinta sama Kak Denny, itu masih umur berapa? Masih kecil banget. Dan aku lebih kecil dari berlian waktu itu. Sekarang kenapa dengan Bobby? Lain, itu lain. Saya tahu persis Kak Denny itu orang baik, nggak akan macem-macem sama kamu, jadi kamu aman. Nah, sedangkan si Bobby ini saya nggak tahu siapa dia. Saya nggak tahu latar belakangnya, saya nggak tahu orang tuanya, saya nggak tahu semuanya. Nggak tahu kan? Nggak tahu. Ya, jangan sok tahu makanya. Kamu cari tahu sekarang keberadaan Bobby itu gimana. Dia orangnya gimana.
Kalau memang ada bukti yang jelek, oke, kamu boleh larang si berlian itu untuk berhubungan sama Bobby. Saya terima. Tunggu sebentar. Saya sampaikan Pak Angkor, Pak. Ya, makasih. Selamat siang, Mbak. Siang. Ini ada titipan dari papa saya untuk Pak Barka. Ya. Tolong sampaikan ke beliau, Mbak. Bar. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.